Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TIU, tes intelijensi umum mengenai matematika aljabar untuk yang part pertama ya teman-teman. Nah yang akan kita bahas nanti itu salah satu contohnya adalah soal mengenai ada berapa cara untuk menggunakan kendaraan gitu ya teman-teman. Nah ini soalnya sering muncul di tes-tes CPNS. Oke, sebelum kita mulai bahas soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Soal nomor 1. Kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4, sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3. Jika Ruli ingin pergi ke Madiun dari Jakarta melewati kota Semarang dengan menggunakan kereta api, ada berapa cara yang dapat Ruli lakukan untuk menggunakan kereta api tersebut? A. 6, B. 7, C. 9, D. 12, atau E. 15. Untuk mengerjakan soal nomor 1, yaitu yang diketahui dari Jakarta Semarang, itu ada 4 cara, sedangkan dari Semarang menuju ke Madiun itu ada 3 cara. Nah, berapakah cara untuk menggunakan kereta api tersebut? Kita menggunakan aturan perkalian, yaitu banyaknya cara dari Jakarta ke Semarang dikali dengan banyaknya cara dari Semarang menuju ke Madiun. Jadi dari Jakarta Semarang tadi ada 4 cara, sedangkan dari Semarang Madiun ada 3 cara. 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12 cara. Nah, gitu ya teman-teman. Soal nomor 2. Untuk dapat bepergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka berapa perjalanan Cilacap ke Makassar pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? A. 160, B. 200, C. 240, D. 360, E. 400. Nah, untuk soal yang nomor 2, seseorang melakukan perjalanan dari Cilacap menuju ke Makassar, yaitu melewati kota Jakarta. Cilacap C, Makassar M, Jakarta J. Di mana dari Cilacap ke Jakarta itu menggunakan bis dengan 6 pilihan bis. Sedangkan dari Jakarta ke Makassar menggunakan pesawat dengan banyak pilihannya 4 pesawat. Pertanyaannya tadi, berapakah cara yang digunakan untuk pulang dan pergi dari Cilacap menuju Makassar tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, gitu ya teman-teman. Jadi kita hitung dulu yang pergi. Dari Cilacap menuju Jakarta tadi kan ada 6 cara. Sedangkan dari Jakarta menuju Makassar itu tadi ada 4 cara. Itu untuk yang perginya. Sedangkan untuk yang pulang, berarti kan dari Makassar menuju ke Jakarta, itu kan kebalikannya ini. Karena tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, berarti hanya ada 3 pilihan kendaraan. Sedangkan untuk dari Jakarta menuju Cilacap, tadi kan awalnya ada 6 pilihan. Karena tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, berarti hanya tinggal 5 pilihan. Nah, total semuanya ini berarti nanti tinggal dikalikan, yaitu pergi dikalikan dengan pulangnya. Untuk yang pergi tadi ada 6 sama 4 cara. Itu juga dikalikan, 6 dikalikan 4, terus dikali dengan yang pulang tadi ada 3 dan 5 cara. Berarti 3 dikali 5. Nah, hasilnya yaitu ini 24 dikali dengan 15 gitu ya teman-teman. Nanti ketemu hasilnya 360 cara. Nah, soal nomor 3. Banyaknya bilangan ratusan lebih dari 200 yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah dengan catatan tidak boleh ada angka yang muncul 2 kali dalam satu bilangan. A. Ada 80 bilangan, B. 100 bilangan, C. 200 bilangan, D. 140 bilangan, E. 160 bilangan.
Nah, untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menuliskan bilangan yang nilainya lebih besar dari 200 yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk menuliskan angka yang lebih dari 200, kita perlu angka satuan, maksudnya angka ratusan, puluhan, dan satuan, terdiri dari 3 angka gitu ya teman-teman. Karena nilainya lebih dari 200, maka kita hanya bisa memilih angka 2, 3, 4, dan 5 untuk diletakkan pada posisi ratusan. Jadi hanya ada 4 pilihan angka. Nah, sedangkan untuk yang bilangan puluhannya, karena di soal tadi disyaratkan tidak boleh ada angka yang sama, jadi di sini kan ada 6 pilihan angka dikurangi 1, maka di sini tinggal 5 pilihan angka. 0 sama 1-nya ini boleh diikutkan karena kan dia mengisi bilangan puluhan. Nah, sedangkan untuk yang bilangan satuan, karena tidak boleh ada angka yang sama, jadi tadi ada 6 pilihan angka, sudah kita pakai 2 angka di depannya, maka di sini pilihannya hanya tinggal 4. Nah, maka nanti untuk hasilnya yaitu hasil perkalian. 4 kali 5 dikalikan 4. Nah, maka ketemu hasilnya yaitu ada 80 cara. Gitu ya teman-teman. Soal nomor 4. Dalam suatu pesta, banyak tamu yang hadir adalah 30 orang. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah A. 196, B. 270, C. 360, D. 420, atau E. 435. Nah, untuk yang soal nomor 4, di sini kita diminta untuk menentukan banyaknya salaman dari tamu yang hadir. Nah, salaman itu kan apa ya teman-teman? Terjadi dari 2 orang yang intinya tidak memperhatikan urutan gitu ya. Nah, karena tidak memperhatikan urutan, berarti di sini kita menggunakan kombinasi. Nah, karena tamunya tadi ada 30 orang, dan yang salaman itu antara 2 orang, maka nanti kombinasinya C32 sama dengan 30 faktorial diper 2 faktorial dikali dengan 30 min 2 faktorial. Maka hasilnya 30 faktorial diper 2 faktorial, 30 dikurangi 2 yaitu 28 faktorial. Nah, nanti kita jabarkan 30 faktorial itu sama dengan 30 dikali 29 dikali 28 faktorial per 2 faktorial dikali 28 faktorial. Maaf, faktorial gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini ada 28 faktorial sama, ini bisa kita coret. Nah, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 atau 2 kali 1 kan sama dengan 2 ya, teman-teman. Berarti ini bisa kita sederhanakan. 30 bagi 2, 15. 2 bagi 2, 1 gitu ya. Jadi nanti hasilnya tinggal 15 dikali 29, ketemunya 435. Gitulah hasilnya, yaitu 435 kali. Lanjut soal nomor 5. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah A. 1/6, B. 1/4, C. 1/3, D. 1/2, atau E. 2/3. Soal nomor 5, anggota dari mata dadu itu kan ada 6. Anggota atau semestanya ya. Semestanya dari mata dadu itu kan ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau kita tuliskan NS itu sama dengan 6. Yang ditanyakan di soal yaitu sebuah mata dadu yang genap. Nah, mata dadu yang genap itu ada 3 angka nanti ya teman-teman, yaitu 2, 4, dan 6. Atau kita tuliskan NA sama dengan 3. Gitu ya. Nah, peluang munculnya mata dadu yang genap atau PA itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Atau NA-nya tadi 3, NS-nya tadi 6. Jadi setengah. Inilah peluang munculnya mata dadu yang genap. Lanjut soal nomor 6. Seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000.
Jika pedagang memperoleh untung 10%, berapakah harga beli motor tersebut? A. 12 juta, B. 13 juta, C. 13.860.000, D. 14 juta, atau E. 16.940.000. Nah, untuk yang soal nomor 6, tadi ada harga jual motor itu sebesar 15.400.000. Nah, untungnya yaitu 10%. Yang ditanyakan berapakah harga belinya. Nah, untuk menghitung harga beli atau untuk menghitung untung itu kita dapatkan dari harga jual dikurangi harga beli dibagi dengan harga beli dikali 100%, gitu ya teman-teman. Nah, untungnya tadi yaitu 10%. Harga jualnya 15.400.000 dikurangi harga belinya yang akan kita tanyakan dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Di sini ada 10%, kita sederhanakan dengan 100%, berarti di sini tinggal 10. Harga belinya di sini naik ke sana. Jadinya harga beli sama dengan 15.400.000 dikali dengan 10 itu sama dengan 154 juta dikurangi 10 harga beli. Nah, ini min 10 harga beli kita pindah ke ruas kiri, jadinya nanti 11 harga beli sama dengan 154 juta. Maka harga belinya yaitu 154 juta dibagi dengan 11. Hasilnya yaitu 14 juta. Gampang ya teman-teman cara mengerjakannya. Lanjut soal nomor 7. Roni memiliki penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajak adalah 1 juta. Jika pajak penghasilan adalah 12%, maka besar penghasilan bersih Roni adalah A. 1.760.000, B. 1.800.000, C. 1.840.000, D. 1.880.000, atau E. 1.920.000. Penghasilannya 2 juta. Penghasilan tidak kena pajak yaitu 1 juta. Sedangkan besarnya pajak 12%. Pertanyaannya berapakah penghasilan bersih Roni? Jadi kita hitung pajaknya dulu berapa, yaitu 12% dikali dengan 1 juta, yaitu 120.000. Itu pajak yang dikenakan pada Roni. Sehingga gaji bersihnya Roni, yaitu penghasilan yang tidak kena pajak atau 2 juta, dikurangi dengan pajaknya tadi 120. Jadinya Roni akan menerima penghasilan sebesar 1.880.000. Itu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 16% per tahun. Jika Alvin akan mengangsur selama 6 bulan, besar angsuran adalah A. 170.000, B. 175.000, C. 180.000, D. 200.000, atau E. 220.000. Nah, untuk yang soal nomor 8, tadi Alvin memiliki pinjaman sebesar 1 juta. Nah, bunganya yaitu 16% per tahun. Tapi Alvin hanya akan meminjam selama 6 bulan. Maka kita hitung dulu berapa bunga selama 6 bulan itu. Yaitu 16% per 1 tahun itu kan 12 bulan. Dikalikan dengan 6 bulan yang akan Alvin pinjam. Dikali dengan pinjaman Alvin yaitu 1 juta. Nah, hasilnya ini bisa kita coret. Sini jadi 2, kita sederhanakan di sini jadinya 8. Ini kan masih 8%, 8 per 100 dikali dengan 1 juta. Jadi bunga selama 6 bulan yaitu ada 80.000. Sehingga besar angsuran yang harus dibayarkan oleh Alvin tiap bulannya yaitu pinjaman Alvin tadi 1 juta tadi
ditambahkan dengan bunganya yaitu 80.000 dibagi dengan lamanya angsuran yaitu 6 bulan. Jadinya 1.080.000 dibagi dengan 6, nanti ketemu jawabannya 180.000 per bulan. Soal nomor 9. Sela dan Broto mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi yang sama. Jika untuk membayar premi gaji Sela sebesar 3 juta dipotong 4% dan gaji Broto dipotong 6%, maka gaji Broto adalah A. 2.700.000, B. 2.500.000, C. 2.400.000, D. 2 juta, atau E. 1.800.000. Yang nomor 9 tadi diketahui bahwa premi gaji Sela itu sama dengan premi gaji Broto. Premi gaji Sela ini diperoleh dari 4% dikali dengan gajinya Sela yaitu 3 juta. Nah, berarti untuk preminya gaji Broto itu juga sama, yaitu 6% dikali dengan gajinya Broto. Maka diperoleh gajinya Broto yaitu 4% dikali dengan 3 juta dibagi 6%. Persennya bisa kita coret, kita sederhanakan. Di sini kita bagi dengan 3, sini 1, sini 2, 4 dibagi dengan 2, masih 2. Sehingga gajinya Broto ketemu 2 juta. Gitu ya teman-teman, gampang banget ini. Soal yang terakhir, seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Kemudian dijual dengan harga 52 juta. Petani tersebut mendapatkan untung 700.000 per ekor. Berapa ekor sapikah yang dibeli dan dijual oleh petani itu? A. 7 ekor, B. 8 ekor, C. 9 ekor, D. 10 ekor, atau E. 11 ekor. Soal nomor 10, tadi seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta dan menjualnya dengan harga 52 juta. Maka petani itu kan untung ya teman-teman. Untungnya yaitu harga jual dikurangi harga beli. 52 juta dikurangi dengan 45 juta itu ketemunya 7 juta. Di soal itu diketahui untung per ekor sama dengan 700.000. Jadi banyaknya sapi yang dijual atau yang dibeli Pak Tani itu tadi yaitu 7 juta dibagi dengan 700.000. Maka ketemunya 10. Berarti ada 10 ekor yang dibeli dan dijual oleh petani tersebut. Nah, demikian tadi pembahasan soal-soal TIU mengenai matematika aljabar. Semoga videonya bermanfaat. Semoga semua kita menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.